namanya. Iya. Jadinya sejarahnya Ajik Cok itu dulunya adalah seorang anak kecil, ya. Jadinya beliau itu hidup tumbuh di sebuah desa yang ada di kawasan Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng itu adalah Bali Utara. Lepina itu Pak, ya, itu adalah Buleleng, ya. Yang tadi Bapak Ibu semuanya lintasi ketika akan menuju ke kawasan Bedugul ini. Asalnya beliau dari sana Bapak Ibu semuanya, ya. Jadinya dari sana beliau yaitu tumbuh besar Bapak Ibu semuanya. Beliau yaitu lahir dari keluarga miskin Bapak Ibu. Jadinya Ajik Cok ini tidak kaya dari baru lahir Bapak Ibu. Beliau adalah orang miskin. Jadinya ketika beliau yaitu memasuki masa remaja setengah baya Bapak Ibu, ya. Mungkin karena Ajik Cok ini adalah orang yang tidak berpendidikan karena tidak mampu dibiayai oleh orang tuanya, ya. Maka dari itu, makanya Pak Cok itu kalau pidato itu Bapak Ibu semua bilangnya, saya ini adalah tamatan S1 SD saja Pak, ya. S1 SD saja, SMP nggak tamat Bapak Ibu semuanya. Ya, akhirnya ketika beliau tidak bisa melanjutkan pekerjaan, sekolahnya, akhirnya beliau yaitu ingin mencari sebuah pekerjaan. Akhirnya beliau pun memutuskan yaitu untuk menuju ke kawasan area kota, menuju ke Denpasar, yaitu untuk mencari yang namanya suatu pekerjaan. Jadinya akhirnya beliau pun berhasil yaitu mendapatkan pekerjaan hanya menjadi seorang tukang semir sepatu Bapak Ibu semuanya. Nah, ketika di sana pun karena beliau yaitu tidak memiliki apa Bapak Ibu semuanya, hanya memodalkan nekat menuju ke sana, akhirnya banyak kehidupan beliau ketika bekerja di sana itu yaitu berada di salah satu desa yang namanya adalah Desa Belangsinga. Desa Belangsinga itu adalah sebuah desa tempat lahir daripada ibu daripada Pak Cok itu sendiri. Nah, di rumah ibunya lah beliau yaitu banyak yaitu berkelana. Akhirnya beliau yaitu berada di rumah ibunya, tinggal dan lain sebagainya. Akhirnya lama-kelamaan Ajik Cok pun yaitu bertemu dengan seseorang yang bisa menerima beliau menjadi yaitu pegawai di salah satu perusahaan garmen. Ya, malah dari perusahaan garmen, akhirnya di perusahaan garmen itulah yaitu Ajik Cok bekerja. Di sanalah Ajik Cok merintis belajar yaitu bagaimana yang namanya bekerja berada di garmen, bagaimana teknis dan juga lain sebagainya. Nah, setelah yaitu dengan keulatan Bapak Cok ini yaitu bisa mempelajari semuanya itu, akhirnya Bapak Cok pun yaitu melihat peluang kecil. Akhirnya Bapak Cok ini pun yaitu memiliki yaitu niat untuk membuat usaha kecil-kecilan berupa usaha konveksi Bapak Ibu semuanya. Tapi konveksinya bukan besar, kecil-kecilan Bapak Ibu. Akhirnya ketika Bapak Cok ini yaitu memiliki usaha konveksi kecil-kecilan, bagaimana marketing pun sudah dikuasai oleh Pak Cok, akhirnya berkembang, akhirnya konveksi itu pun menjadi besar. Konveksi itu namanya adalah Cok Konveksi ya semuanya. Cok Konveksi itu berada di Jalan Nusa Indah, Denpasar, Bali. Ya, ketika Cok Konveksi itu akhirnya berkembang dan banyak orang mencari yang namanya produk-produk beliau Bapak Ibu semuanya, kalau nggak salah ya itu nama produknya apa ya, C semelan apa Pak, pokoknya ada C seperti itu ya. Nah, akhirnya Pak Cok pun berniat untuk membuka yang namanya toko Bapak, ya, toko kecil-kecilan, dan juga banyak para pengunjung wisatawan domestik seperti kita terutama yang menuju ke sana, akhirnya menjadilah yang disebut dengan oleh-oleh. Oleh-oleh tersebut yaitu dinamakan Krishna oleh-oleh khas Bali. Ya, akhirnya berkembang Bapak Ibu semuanya, akhirnya besar. Ya, besar, akhirnya dibangunlah yaitu Krishna kedua yang ada di Jalan Nusa Kambangan, masih berada di Denpasar. Akhirnya sekarang Bapak Ibu semuanya, Pak Cok Krishna itu memiliki 7 Krishna di Bali saja. Belum lagi di Jogja. Ada Jogja ya, yang sekarang yang terakhir dibangun di Indonesia, di Jogja Pak. Namanya adalah Krishna Nusantara. Ya, dan juga Ajik Cok ini berkembang bukan hanya satu saja, akhirnya yaitu dari perkembangannya beliau pun memiliki banyak relasi dan lain sebagainya. Nah, tentunya beliau mengembangkan sayap bukan hanya dari segi yang namanya oleh-oleh saja, tetapi banyak yang namanya usaha-usahanya beliau.